Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi'ni'matil iman wal islam wal akramana bikhilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah para pecinta YouTuber dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah adalah segala hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terungkap kepada manusia. Sebagai contoh yang sering dibahas adalah tentang rizki, jodoh, ajal, dan juga rahasia tentang kehendak Allah dalam berbagai kejadian di dunia. Selain itu juga rahasia tentang Lailatul Qadar yang paling mustajab pada hari Jumat dan waktu sholat wusta. Dalam kehidupan kita dihadapan pada peristiwa yang tak terduga, kita berhasil menghindari dari bencana atau bahaya yang seharusnya menimpa diri kita. Namun melalui rahmat Allah menyelamatkan kita. Mungkin saja ini adalah balasan atas amal kecil yang sering kita anggap remeh. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali atau kekasihnya di tengah-tengah manusia agar kita dapat memuliakan seluruhnya tanpa membeda-bedakan, sebab manusia mereka memang pantas dihormati. Selain itu, agar tidak meremehkan siapapun dari hambanya, karena mungkin ia adalah wali Allah. Meyakini manusia saja dapat membuat Allah murka, apalagi membuat Allah menjadi murka, yang meyakini kekasihnya. Siapa yang memuliakan orang lain sejatinya memuliakan dirinya sendiri. Siapa yang menghinakan orang lain hakikatnya menghina dirinya sendiri. Jadilah orang yang benar tanpa menyalahkan, dan naiklah tanpa menjatuhkan. Jadi baik tanpa menjelekan, majulah tanpa menyingkirkan. Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab menyebutkan ada 6 perkara yang dirahasiakan Allah, namun Syekh Nawawi menambahkan 3 perkara lainnya sehingga menjadi 9 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia pertama adalah keridhaan Allah dalam ketaatan pada hambanya. Mengapa Allah merahasiakan? Agar manusia tetap bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap ketaatan. Mereka tidak meremehkan perbuatan taat apapun, walaupun kecil dan sederhana, sebab ridho Allah berada dalam ketaatan kecil dan sederhana itu. Kedua,
murka Allah dalam kemaksiatan para hambanya. Rahasianya adalah agar manusia tetap bersungguh-sungguh menghindari kemaksiatan. Mereka tak sepantasnya meremehkan perbuatan maksiat, walaupun kecil dan tak seberapa. Ketiga, malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Rahasia agar manusia menghidupkan seluruh malam di bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tujuannya supaya keimanan malam yang lebih baik dari 1000 bulan tidak terlewatkan. Keutamaan ibadah sunnah menandingi keutamaan ibadah fardu. Keempat, kekasih Allah di tengah manusia. Tujuannya agar manusia tidak meremehkan dan menghina seorang pun hambanya. Alih-alih menghina, justru mereka jangan sungkan meminta doanya. Boleh jadi orang yang dihina atau orang yang dimintai doa itu kekasih Allah yang makbul doanya. Kelima, kematian dan kehidupan. Allah rahasiakan kematian agar manusia senantiasa mempersiapkannya, bukan melalaikannya, apalagi melupakan. Tidak ada seorang pun yang diberitakan waktu, tempat, dan sebab kematian. Oleh karenanya, tidak diketahui meski manusia senantiasa siap dan mempersiapkannya, di antaranya dengan lebih giat beribadah, menyegerakan taubat, serta mensyukuri setiap pemberian Allah. Keenam, sholat wusta dalam sholat fardu lainnya. Maksud sholat wusta adalah sholat yang paling baik, paling utama, dan paling besar pahalanya, dan sholat itu berada di sholat 5 waktu lainnya. Tujuannya agar manusia senantiasa menjaga kelima-limanya dan pelihara sholatmu, dan peliharalah sholat wusta. Berdoalah agar dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah 238. Ketujuh, imul dengan nama Allah yang teragung, yang masyhur dalam hadis. Ada 9 asma Allah adalah Ismul Al-Azam. Siapapun yang berdoa dengan setiap asmanya, maka akan dikabulkan doanya. Kedelapan, waktu mustajab pada hari Jumat. Tidaklah seorang hamba berdoa pada waktu itu kecuali akan dikabulkan. Adapun permohonannya akan diperkenankan, namun keberadaan waktu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar manusia tidak menyia-nyiakan setiap waktu di hari Jumat. Kesembilan, al-sab'u al-matsawi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu
7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah, karena terdiri dari 7 ayat. Namun ahli tafsir mengatakan 7 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Anfal atau At-Taubah. Syekh Nawawi mengisyaratkan Al-Sab'u Al-Matsani dirahasiakan Allah agar manusia semakin membaca seluruh surat Al-Quran dan tidak mengabaikan surah-surah yang lainnya. Wallahu alam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.